Praktek pengalaman lapangan gelombang 1 pada tahun 2021 yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung dilaksanakan secara daring, yakni dengan melakukan observasi di daerah tempat tinggal mahasiswa masing-masing. Untuk kali ini saya melakukan praktek pengalaman lapangan di tempat tinggal saya, yaitu di Kelurahan Klampok. Saya mengambil tempat PPL di usaha makanan tradisional instan Utami yang termasuk salah satu bisnis usaha yang bisa meningkatkan potensi desa di Kelurahan Klampok. Usaha makanan tradisional instan Utami ini terletak di Jalan Ternate nomor 95, Kelurahan Klampok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Kelurahan Klampok ini termasuk wilayah kota yang berada di ujung selatan. Adapun perbatasannya yakni di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pelosok Kerep, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Minggirsari, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Rembang, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Jatinom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Kholidatul Husna, NIM 124021839097 dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya melakukan praktik pengalaman lapangan pada gelombang 1 di tahun 2021 yang dilakukan pada tanggal 18 Januari sampai dengan tanggal 26 Februari 2021. Praktek pengalaman lapangan dilakukan di desanya masing-masing karena pada PPL kali ini kita dihadapkan dengan musibah pandemi, yakni di mana semua masyarakat harus berjaga jarak dengan orang lain dan juga tidak boleh bepergian jauh. Untuk itu, mengapa PPL kali ini dilakukan di rumah masing-masing dan dilakukan secara individu. Alasan saya memilih usaha makanan tradisional instan Utami ini selain sebagai potensi desa yang ada di Kelurahan Klampok, dalam usaha makanan tradisional ini juga menghadapi beberapa persaingan karena pada saat ini makanan tradisional sudah mulai tergeser dengan makanan kekinian, yang dimana untuk makanan kekinian untuk sekarang ini dengan cara pengolahan dan juga cara pengemasannya sudah berbeda dengan makanan tradisional. Saya memilih makanan tradisional ini agar bisa mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh pemilik usaha agar bisa menghadapi persaingan di tempat usaha makanan tradisional instan Utami ini termasuk salah satu potensi desa yang ada di Kelurahan Klampok. Usaha ini berdiri kurang lebih 3 tahun. Meski terbilang masih termasuk usaha baru, namun usaha ini sudah mendongkrak kesuksesan di beberapa daerah, yaitu di daerah luar kota, luar provinsi, bahkan di luar negeri. Dalam observasi kali ini saya akan menunjukkan cara pengolahan dan pengemasan yang dilakukan oleh usaha makanan tradisional instan Utami. Untuk yang pertama kali saya lakukan yaitu melakukan wawancara terhadap pemilik usaha terlebih dahulu untuk mengetahui proses pengolahan makanan tradisional secara singkat. Menurut pemilik usaha, Ibu Utami, usahanya ini masih diolah secara manual karena untuk menjaga ciri khas dari rasa makanan tradisional tersebut. Makanan tradisional yang diproduksi Ibu Utami terdiri dari tiwul, ampok, dan gatot. Namun dalam video kali ini saya mengikuti proses pembuatan makanan tradisional tiwul. Untuk yang ampok dan gatot caranya hampir sama. Untuk langkah selanjutnya yaitu dengan menggulung-gulung tepung ketela yang telah dihaluskan dan dicampur dengan air. Dilakukan berulang kali sampai membentuk butiran-butiran kecil. Hal ini dilakukan agar tekstur dari makanan tradisional ini terlihat lebih rapi dan terlihat menarik untuk dikonsumsi. Sebelum melakukan proses ini, pemilik usaha juga sudah membersihkan ataupun mencuci tangan agar bahan yang diolah tetap bersih. Untuk selanjutnya memasukkan tiwul yang telah digulung-gulung tadi ke dalam kopor atau tungku atau biasanya orang Jawa menyebutnya luweng. Biasanya Ibu Utami menggunakan luweng jika membuat porsi banyak karena di masa hujan saat ini Ibu Utami membuat makanan tradisional sedikit demi sedikit. Untuk itu dalam video kali ini Ibu Utami menggunakan kompor
Setelah tercium aroma sudah matang, tiwul siap ditiriskan dan ditunggu sampai dingin, kemudian dijemur. Dalam proses pengeringan dilakukan di bawah di sinar matahari secara langsung. Pengeringan bisa dilakukan 2-3 hari agar mendapat kualitas yang baik dan tidak gampang basi. Setelah proses pengeringan selesai, selanjutnya untuk proses pengemasan. Dalam proses pengemasan, produk diukur dengan menggunakan timbangan untuk berbagai macam ukuran bobot produknya. Bobot diukur mulai dari 450 gram, setengah kilogram, sampai dengan 1 kilogram. Setelah selesai dimasukkan ke dalam plastik, kemudian menutup kemasan dengan menggunakan mesin hand sealer atau biasa disebut dengan mesin pres yang berguna untuk mengepres kemasan plastik agar tertutup rapat dan kedap udara. Kemudian lanjut di tahap penempelan label stiker. Dalam proses pengembangan kualitas, Ibu Utami menggunakan label stiker yang dibuat dengan rapi dan menarik. Label stiker dibuat lebih besar agar enak dipandang oleh para konsumen dan sedikit menarik daya beli dari para konsumen. Setelah semua proses selesai, produk siap diantar ke beberapa warung yang ada di Kelurahan Klampok dan dipacking untuk pengiriman ke luar daerah. Setelah saya melakukan observasi di usaha makanan tradisional instan Utami yang berada di Kelurahan Klampok, Kota Blitar, saya menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh usaha makanan tradisional ini, yakni yang pertama, dari cara pengolahan makanan tradisional masih menggunakan dengan cara manual. Di sini masyarakat beropini bahwa makanan tradisional itu dibuat tidak higienis atau kurang memperhatikan kebersihan. Selain itu, makanan tradisional ini tidak menggunakan bahan kimia apapun, jadi untuk rasa dan warna itu masih benar-benar alami, berbeda dengan makanan kekinian seperti makanan junk food yang sudah mulai tersebar. Permasalahan yang kedua yakni mengenai kualitas produk makanan tradisional yang dianggap masyarakat kurang menarik. Sebelum Ibu Utami memproduksi makanan tradisional instan ini, Ibu Utami sudah terlebih dahulu menjual makanan tradisional yang dikemas sudah matang. Jadi banyak masyarakat yang kurang minat karena jika makanan tradisional itu dijual secara sudah dimasak, itu akan membuat tingkat kebasiannya semakin tinggi. Selanjutnya untuk permasalahan yang ketiga yakni dalam penyampaian promosi, di mana Ibu Utami masih kekurangan dalam bermedia sosial. Ibu Utami hanya melakukan promosi melalui grup WhatsApp dan dari informasi teman ke teman. Dari beberapa permasalahan yang telah disebutkan, berikut berbagai macam strategi pengembangan kualitas produk untuk meningkatkan daya beli konsumen di Kelurahan Klampok. Untuk yang pertama yaitu mengenai masalah cara pengolahan yang masih menggunakan cara manual. Dalam usaha makanan tradisional instan Utami ini memang masih menggunakan cara manual, namun tetap memperhatikan kebersihan dalam proses memasaknya. Selain itu, dalam pembuatan makanan tradisional, Ibu Utami tidak memberikan bahan kimia apapun, semua masih bersifat alami. Tetapi hal ini tidak menjadikan makanan tradisional dianggap cepat basi, karena melalui proses pengeringan yang cukup lama, biasanya hingga 2-3 hari agar benar-benar kering dan bisa dikonsumsi paling lama dalam waktu 1 tahun. Dalam proses pengeringan juga menggunakan sinar matahari secara langsung, tidak menggunakan alat teknologi apapun. Dari proses pengemasannya, untuk meningkatkan daya beli konsumen, Ibu Utami perlu menyiapkan bahan agar kemasan terlihat rapi dan menarik. Dulunya Ibu Utami masih menggunakan label yang seadanya, sedikit kurang menarik dan berukuran kecil. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Ibu Utami berinisiatif untuk mengubah ukuran stiker sedikit lebih besar dan dengan tampilan yang menarik. Strategi pengembangan kualitas produk yang dilakukan oleh usaha ini memberikan dampak bagi para konsumen, khususnya di masyarakat Kelurahan Klampok. Selain itu, dalam pengiriman ke luar daerah juga memberikan dampak yang maksimal.
Pengemasan makanan tradisional instan dikemas di plastik yang berukuran tebal dan berbobot 450 gram dengan harga 5.500 per pieces. Selanjutnya mengenai penyampaian proses pemasaran. Dari proses pemasaran produk, Ibu Utami yang dulunya hanya menyampaikan informasi melalui grup WhatsApp dan dari teman ke teman, namun sekarang bisa meningkatkan daya beli konsumen. Ibu Utami melakukan promosi melalui media sosial Facebook. Biasanya jika ada kegiatan dari kelurahan ataupun kecamatan, produk makanan tradisional instan Utami ini selalu ada, serta pembagian brosur di kantor dinas maupun kelurahan. Sekian video dari laporan praktek pengalaman lapangan gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.